Kita akan mendengarkan panggilan Sabat yang terambil dari dalam kitab Yesaya 58 ayat yang ke-13. Jika karena Sabat engkau membentang membuat, jika karena Sabat engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang Tuhan Yahweh mau. Saya dari sini nggak kelihatan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan Yahweh, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Bapa Yahweh, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan berkemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Yahweh lah yang mengatakannya. Amin. Kadosh, 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 of Yahweh, Sebaot Belokuras Kepodo. Hallelujah, hallelujah. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Of Yahweh, Sebaot Belokuras Kepodo. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang memenuhi panggilan Syabat Gadol untuk merayakan Hari Raya Syafot yang Bapa perintahkan. Bapa, terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu kami sampai di bait-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan malaikat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat tuntunan Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur, kami mau bersukacita di hari raya yang mulia ini Bapa.
Tuhan, kuduskan kami dengan dabar-Mu. Kuduskan kami dengan darah anak domba Paskah, darah Yesus Hamasya. Kami datang Tuhan membawa korban syukur kami, anak domba yang tersembelih, Yesus Hamasya. Yang melayakkan hari ini Tuhan kami berdiri di hadapan-Mu untuk memuji kebesaran, keagungan dan kemuliaan ya Bapa. Baru atavi Yahweh Elohim melek olam, asal kisah bimizvotav Upadam Yesu Hamasya Galilula Yahweh iti unarmay mas mayidas amin. Barakat Yahweh bikulit amiti hilati bibi amin. Eslimim Yahweh wasi samaim fiarat amin. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Bertabiskan sabat gadol Demi nama Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Bisem Yesus Hamasyadun, Pera Kodes, Haleluya, Amin. Puji Tuhan, kita sudah ditabiskan. Saya undang untuk para, kita akan baca kebenaran di Markus 12, ayat 29 ayat sampai ayat 31. Firman Tuhan berkata, jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ialah, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita akan baca kebenaran dari Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat ke-17. Firman Tuhan berkata, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau ada yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalas kesalahan kepada anak-anak, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarang, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan engkau melakukan satu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau orang, atau apa yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya persilakan jemaat untuk dipersilakan duduk kembali, dan saya undang untuk untuk membaca firman Tuhan.
Bacaan Halel Mazmur 78 ayat 32 sampai dengan 39. Dalam semua ini mereka masih berbuat dosa dan tidak percaya pada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Maka dia mengakhiri hari-hari mereka dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kecemasan. Ketika dia membunuh mereka, barulah mereka mencari dia, dan mereka berbalik dan mencari Elohim. Dengan demikian mereka ingat bahwa Elohim adalah batu cadas mereka, dan yang maha tinggi penebus mereka. Namun mereka merayu dia dengan mulutnya, dan dengan lidahnya berdusta kepadanya. Sebab hati mereka tidak teguh bersamanya, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Namun dia yang berbelas kasihan akan menutupi kesalahan dan tidak membinasakan, dan dia akan semakin sering menarik kembali amarahnya dan tidak membangkitkan setiap murkanya. Sebab dia mengingat bahwa mereka adalah daging, roh yang pergi, maka dia tidak akan kembali. Amin. Pembacaan Torah yang terambil dari Keluaran 32 ayat 19 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemarahan Musa. Dan terjadilah ketika dia telah mendekat pada perkemahan itu dan melihat anak lembu tuanmu dan tarian, dan tersurutlah amarah Musa, lalu ia melemparkan loloh batu itu dari tangannya dan memecahkannya di kaki gunung itu. Dan dia mengambil anak lembu tuangan yang telah mereka buat itu, lalu membakarnya dengan api dan menggiringnya hingga menjadi halus, lalu menaburkannya di atas permukaan air dan menyuruh Bani Israel meminumnya. Dan berkatalah Musa kepada Harun, bangsa ini telah berbuat apa kepadamu sehingga engkau telah mendatangkan dosa besar atas mereka? Dan Harun pun menjawab, janganlah amarah Tuanku tersurut. Engkau mengetahui bangsa ini bahwa mereka memang jahat, dan mereka berkata kepadaku, buatlah bagi kami ilah-ilah yang akan berjalan di depan kami, karena sekarang ini Musa, orang yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak mengetahui apa yang telah menimpanya. Dan aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah meninggalkannya, dan mereka memberikan kepadaku, dan aku pun melemparkannya ke dalam api, lalu keluarlah anak lembu itu. Dan Musa melihat bangsa itu yang lepas kendali, karena Harun telah membiarkannya lepas, sehingga menjadi cemoohan di antara para penentangnya. Dan berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu dan berkata, siapa memihak Yahweh? Kepada Kulah dan seluruh anak Lewi pun berkumpul kepadanya. Dan berkatalah dia kepada mereka, beginilah firman Yahweh Elohim Israel berfirman, setiap orang sandanglah pedangnya pada pinggangnya, berjalanlah ke sana kemari dari pintu ke pintu dalam perkemahan, dan bunuhlah masing-masing saudaranya dan masing-masing temannya dan masing-masing tetangganya. Dan anak-anak Lewi melakukan seperti perkataan Musa. Mereka pada waktu itu tewaslah dari bangsa itu lebih kurang 3.000 orang. Dan berkatalah Musa, pada hari ini ditabiskanlah tanganmu hari ini bagi Yahweh, sehingga membawa berkat bagimu. Karena pada hari ini setiap orang melawan anaknya dan melawan saudaranya. Dan terjadilah pada keesokan harinya bahwa Musa berkata kepada bangsa itu, kamu telah berbuat dosa yang besar, dan sekarang aku akan pergi kepada Yahweh. Barangkali aku dapat mengadakan perdamaian untuk dosamu. Dan Musa kembali kepada Yahweh dan berkata,
Ya, bangsa ini telah berdosa, dosa yang besar, dan mereka telah membuat bagi diri mereka ilah-ilah dari emas. Dan sekarang apakah engkau akan menanggung dosa mereka? Dan jika tidak, aku mohon hapuskanlah aku keluar dari dalam kitab-Mu yang telah engkau tulis. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, siapa yang telah berbuat dosa terhadapku, aku akan menghapuskan dia dari kitabku. Dan sekarang pergilah pimpinlah bangsa itu ke tempat yang telah kukatakan kepadamu. Lihatlah, malaikatku akan berjalan di depanmu, dan pada hari aku melawat, maka aku akan memperhitungkan dosa mereka atas mereka. Dan Yahweh menulahi umat itu karena mereka telah membuat anak lembunya. Anak lembu itu telah Harun buat. Amin. Pembacaan Haftara dari kitab Yehezkel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 28. Dan terjadilah pada tahun ke-30 bulan ke-4 tanggal ke-5 bulan itu, ketika aku berada di antara para tawanan di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat tampilan-tampilan dari Elohim. Pada tanggal 5 bulan baru, pada tahun kelima pembuangan Raja Yoyakin, sesungguhnya datanglah firman Bapa Yahweh kepada Yehezkel anak Busi, imam di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Dan di sana tangan Tuhan Yahweh ada di atasnya. Dan aku melihat, maka tampaklah ada angin badai yang datang dari utara, awan besar dan api dan cahaya yang menyelubungi di sekelilingnya. Dan dari tengah-tengahnya ada yang seperti kilau batu ambar dari tengah-tengah api itu. Dan dari tengah-tengahnya ada rupa 4 makhluk hidup. Dan inilah tampilan-tampilan mereka. Rupa manusia ada pada mereka. Dan pada masing-masing ada 4 wajah. Dan pada masing-masing dari mereka ada 4 sayap. Dan kedua kaki mereka itu kaki yang lurus. Dan telapak kedua kaki mereka seperti telapak kaki anak lembu dan bagaikan kilau tembaga yang digosok yang bercahaya. Dan lengan seperti lengan manusia ada di bawah sayap mereka pada keempat sisinya. Dan wajah mereka dan sayap mereka ada pada keempatnya. Yang menghubungkan satu dengan yang lainnya adalah sayap-sayap mereka. Ketika mereka berjalan, mereka tidak berbalik, masing-masing berjalan lurus ke depan. Dan rupa wajah mereka adalah wajah manusia dan wajah singa ke sebelah kanan dan keempatnya, dan wajah lembu dari sebelah kiri dari keempatnya, dan wajah Raja Wali dari keempatnya. Demikianlah wajah-wajah mereka dan sayap-sayap mereka masing-masing, ada yang terentang ke atas, ada yang sepasang sayap yang bertemu satu dengan yang lain, dan ada sepasang sayap yang menutupi tubuh mereka. Dan masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah roh itu pergi, ke sanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik ketika mereka berjalan. Dan rupa makhluk hidup itu, tampilan-tampilan mereka adalah seperti bara api yang menyala, seperti tampilan sulu-sulu, dia bolak-balik di antara makhluk-makhluk hidup itu, dan terang ada pada api itu, dan dari api itu ada cahaya yang keluar. Dan makhluk-makhluk hidup itu terus terbangkian kemari seperti tampilan kilat. Dan aku melihat pada makhluk-makhluk hidup itu, dan tampaklah sebuah roda di atas tanah di samping makhluk-makhluk hidup itu dengan keempat wajahnya. Tampilan roda-roda itu dan kerja-kerjanya adalah seperti kilau permata pirus, dan keempatnya memiliki satu rupa. Dan tampilan-tampilan mereka serta kerja-kerjanya seakan-akan sebuah roda di tengah-tengah sebuah roda. Ketika mereka berjalan pada keempat sisinya, mereka tidak berbalik ketika mereka berjalan. Dan pada lingkaran-lingkarannya ada ketinggian dan kengerian, dan keempat lingkaran itu penuh dengan mata di sekelilingnya.
Pada saat makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu pun berjalan di samping mereka. Dan pada saat makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari tanah, roda-roda itu pun terangkat. Kemana roh itu hendak pergi, mereka pergi. Kemana roh itu hendak pergi, maka roda-roda itu akan terangkat ke dekat mereka, karena roh makhluk hidup itu ada pada roda-roda itu. Pada saat ini pergi, itu pun akan pergi. Dan pada saat ini berhenti, itu pun akan berhenti. Dan pada saat itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu pun akan terangkat ke dekat mereka, karena roh makhluk hidup itu ada pada roda-roda itu. Dan di atas kepala-kepala makhluk hidup itu ada rupa bentangan bagaikan kilau batu kristal yang menakjubkan, yang terbentang di atas kepala-kepala mereka dari atas. Dan di bawah bentangan itu ada sayap-sayap mereka yang lurus satu terhadap yang lain, yang seorang ada dua yang menutupi sisi ini, dan pada yang seorang ada dua yang menutupi sisi itu terhadap tubuh-tubuh mereka. Dan aku mendengar suara sayap-sayap mereka seperti suara air bah, seperti suara yang maha kuasa. Pada saat mereka pergi, terjadi suara keributan seperti suara di perkemahan. Pada saat mereka berhenti, mereka membiarkan sayap-sayap mereka mengatup. Dan ada satu suara dari sebelah atas bentangan yang ada di atas kepala mereka. Pada saat mereka berhenti, mereka membiarkan sayap-sayap mereka mengatup. Dan di atas bentangan yang ada di atas kepala mereka, ada rupa seperti takhta bagaikan tampilan batu safir. Dan di atas rupa takhta itu ada rupa seperti tampilan manusia di atasnya dari atas, dan aku melihat seperti kilau batu ambar, seperti tampilan api sekeliling tempat kedudukannya, mulai dari tampilan pinggangnya dan ke atas, dan mulai dari tampilan pinggangnya dan ke bawah. Aku melihat ada yang seperti tampilan api dan ada cahaya padanya di sekelilingnya. Seperti tampilan pelangi yang ada di awan pada musim hujan, demikianlah tampilan cahaya sekelilingnya. Itulah tampilan rupa kemuliaan Tuhan Yahweh, dan aku melihat, dan aku tersungkur pada wajahku, dan aku mendengar suara Dia berfirman. Amin. Pembacaan Brit Kahadasah yang terambil dari Kisah 2 ayat 37 sampai 42. Demikian firman Bapa Yahweh. Dan setelah mendengarkan, mereka tertusuk dalam hati, lalu berkata kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, "Hai para lelaki, hai saudara-saudara, kami harus melakukan apa?" Dan Petrus menjawab kepada mereka, "Bertobatlah, dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yesua HaMasiah untuk penghapusan dosa-dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab janji ini adalah bagimu dan anak-anakmu, bahkan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang Bapa Yahweh Elohim kita akan memanggilnya." Lalu dengan banyak perkataan lainnya, dia bersaksi dan menasihati terus-menerus sambil mengatakan, "Biarlah kamu diselamatkan dari generasi yang bengkok ini." Kemudian sesungguhnya mereka yang menyambut gembira perkataannya itu, mereka dibaptiskan. Dan pada hari itu kira-kira 3.000 jiwa telah ditambahkan, dan mereka hidup dengan terus bertekun dalam pengajaran para rasul, dan dalam persekutuan, dan dalam pemecahan roti, dan dalam doa. Amin. Kudus,
Kudus, kudus, Yahweh, Sebaot Melokon Eskipur. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus, yang Maha Mulia. Oleh para ahli-Mu Tuhan, hamba-Mu yang mengasihi Engkau, yang telah memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Kami diberkati melalui kebenaran yang dibacakan, yang dimasmurkan ya Bapa. Berkatilah hamba-hamba-Mu di Tuhan, secara pribadi, keluarganya, orang yang Dia kasihi, orang yang mengasihinya. Berkati dan selamatkanlah mereka dimanapun mereka berada. Izinkanlah hamba-Mu Tuhan melihat pertolongan-Mu yang ajaib. Dimanapun hamba-Mu ini berada, biar para serabi malaikat menyertai mereka. Roh Kudus menuntun mereka, membawa mereka masuk dalam rancangan-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa Yahweh, terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau, oleh para ahli yang mengasihi Engkau. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam pujian penyembahan kita. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita persiapkan hati kita hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yahweh, kami begitu kagum dengan karya-Mu Tuhan. Kami begitu kagum dengan kehadiran-Mu. Kami begitu kagum dengan karya-Mu. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian. Ku kagumi karya-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama ya, tetap tak terbatas. Yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas. Yes Tuhan, caramu yang ku andalkan di saat musim hidup. Kita katakan pujian ini lebih sungguh lagi. Ku kagumi karya-Mu Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Proses
terbata. Sekali lagi, tak terbata. Ya Tuhan. Ya sekali lagi tak terbata. Yes, Tuhan. Amin. Sekali lagi, tak terbata. Ya Tuhan. Kau yang ku percaya, ku percaya bisalah kita sembah Dia. Haleluya. Yes. Tak terbatas kuasa-Mu. Terima kasih. Hosana. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Engkau layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Layak ditinggikan, layak diagungkan, layak dimuliakan, layak dimasyurkan. Yahweh yang layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Glory. Sebab Kau layak ditinggikan Tuhan. Sebab Kau layak disembah. Yahweh yang layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Bapa saja yang layak terima pujian kami. Hanya Bapa Yahweh saja yang layak terima pujian kami. Hanya Yahweh sajalah yang layak terima pujian hari ini. Terima pujian, sebab Kaulah. Saya jemput semuanya makin berdiri. Yahweh yang layak terima pujian. Raja di atas segala raja. Sekali lagi. Bapa Yahweh, Engkau Raja di atas segala raja, Raja pencipta alam semesta. Engkaulah Bapa Yahweh yang berkuasa, berdaulat, berkuasa atas kami hari ini. Yang kami tahu, Engkaulah Bapa Yahweh pembuat keajaiban itu. Hari ini Tuhan, Engkau layak terima pujian dari jemaat GPRI Haleluya di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mau buka, kami ibadah, puji-pujian, doa kami hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapa Yahweh yang layak terima pujian, amin. Firman Tuhan berkata bahwa
Bapa Yahweh yang layak terima pujian. Raja Daud memberikan yang terbaik untuk Bapa Yahweh kita. Jemaat Tuhan, siap memuji Tuhan, amin? Amin. Siap bergirang, berlompat bagi Tuhan? Amin. Katakan samping kiri kanan saudara, engkau lebih dari pemenang. Sekali lagi, engkau lebih dari pemenang. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita siap memuji Tuhan, amin. Inilah tahun Yobel.
anak domba, saya dan saudara dibebaskan. Amin. Oleh darah anak domba, saya dan saudara mengalami kemenangan. Amin. Saudara sepakat Amin. bahwa nama Yahweh itu tinggi? Yes. Amin. Saudara sepakat bahwa nama Yahweh itu hebat? Amin. Yes. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Kita katakan, tinggi namamu dipuji. Yes. Haleluya. Woo. Haleluya. Datang hari yang kuharapkan, Amin. bukti dari segala yang kulihat. Yes. Memberikanku kekuatan, ku melakukan perkara yang Sama-sama. Yes. pasti menang. Yes. 1, 2, 3. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja Tuhan. Sekali lagi. Yes. Kata biarkan pencobaan Amin. melebihi batas kekuatanmu. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, Ku pasti apa? ku pasti menang. Sama-sama. Yes. Tinggi. Saudara percaya bahwa hari ini kita lebih dari pemenang? Saudara yakin kita lebih dari pemenang? Bersama Rohmu. Bersama roh Angkat tangan saudara. pasti Kita lompat. Kita menang. namamu dipuji, hormat kemuliaan.
Silakan duduk kembali. Wow. Hari ini firman Tuhan berkata bersama roh Bapa Yahweh kita menang. Amin. Bersama roh Bapa Yahweh saudara terbebas dari utang piutang. Amin. Bersama roh Bapa Yahweh kami berjalan dari satu pintu menuju pintu kemenangan. Amin. Bersama roh Bapa Yahweh kita mengalami kekuatan. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran. Kita persiapkan hati kita. Semua anak sekolah Sabat, tidak ada yang naik ke atas. Semua ambil sikap. Kita akan masuk di dalam kebenaran. Hari ini tidak ada doa pentabisan anak sekolah Sabat. Kita langsung masuk kebenaran. Jadi anak sekolah Sabat harus mendengar kebenaran. Amin. Kita persiapkan hati kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Bapa Yahweh yang membawa tiang awan dan tiang api itu untuk membawa bangsa pilihan-Mu tidak mengalami kedinginan dan tidak mengalami kepanasan ketika di padang gurun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Kami akan masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran-Mu membawa kami sampai kepada garis finish itu Tuhan. Kebenaran-Mu membawa kami dari satu pintu menuju pintu yang lain. Kau berkata bahwa hari ini Kau membawa kami dengan kendaraan berkemenangan melintasi puncak-puncak yang tinggi itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita angkat pujian. Ku tak perlu takut dan ku tak perlu khawatir. Yes. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti.
Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang maha agung, yang maha kudus, yang maha mulia. Umat-Mu telah bersorak-sorai memuji kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami membutuhkan dabar-Mu di hari raya yang mulia ini Bapa. Bapa Yahweh, berkenan Engkau Tuhan melayakkan kami untuk menerima berkat dabar-Mu ya Bapa. Kuduskan kami dengan dabar-Mu yang mulia, dengan darah anak domba Paskah, darah Yesua Hamasiah. Ampuni dosa pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepada-Mu. Dosa perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, perkataan yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan sesama. Kelemahan, kelalaian, kealpaan, ketidakmengertian kami. Bapa Yahweh yang memohon belas kasihan-Mu, Bapa yang penuh rahmat, ampunilah kami Tuhan. Layakkan kami hari ini menerima dabar-Mu, makanan yang sempurna. Dabar-Mu yang dapat menguduskan kami, dabar-Mu yang dapat memulihkan kami, dabar-Mu yang memberkati kami, bahkan dabar-Mu yang memuliakan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah Tuhan, singkapkan kebenaran-Mu, mampukan kami menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Roh Kudus ambil alih, berdaulat Engkau sepenuhnya Bapa, dengan roh-Mu yang menuntun kami, mengurapi kami. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, Bisem Yeshua Mashiach Adonai Kudus, kami siap untuk menerima sabda-Mu. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan, amin.